Halo semuanya, selamat malam. Kembali lagi di acara SMM Scanning Malam bersama Profesor. Dan seperti biasa kita akan menganalisa chart IHSG dan juga kita akan mereview ulang SMM ya, saham-saham yang sudah kita scanning sebelumnya. Dan disclaimer on bahwa ini bukan ajakan beli maupun ajakan jual, jadi kalian harus recheck lagi dan analisa ulang ya. Oke, untuk IHSG hari ini ini mouse-nya agak. Oke, untuk hari ini dia sebenarnya ada kenaikan ya. Tertingginya ada di angka high-nya ada di 6.673 dan closing-nya di bawah itu ya, di level 6.625. Nah, ini kalau kita lihat kemungkinan bakal terjadi koreksi yang lumayan ya, lumayan besar ya. Kemungkinan dia bakal ke area level 6.509. Nah, bagi kalian yang mau membeli ya atau membayar suatu saham, sebaiknya pastikan sahamnya itu dekat dengan supportnya ya, karena ini kemungkinan bakal koreksi lanjutan ya kalau melihat dari chartnya, karena agak sulit menembus all time high-nya ya untuk IHSG. Untuk sekarang market masih ragu-ragu, jadi bagi kalian yang ingin membeli suatu saham, pastikan dekat dengan support ya, jangan terlalu jauh dengan supportnya gitu. Tapi bagi kalian yang sudah beli di bawah ya, itu nggak ada masalah ya. Cuman paling nanti seandainya ada koreksi, kemungkinan dia bakal terkikis profit kalian. Ya, jadi kita lihat dulu gimana IHSG. Tapi karena ini sudah menggunakan sistem yang baru ya, IHSG penghitungannya, jadi menggunakan market cap ya penghitungannya. Jadi yang memberikan dampak itu ada saham-saham yang market cap-nya gede ya. Untuk saham-saham yang market cap-nya kecil, nah itu nggak terlalu berpengaruh sebenarnya untuk IHSG gitu. Ya, cuman mungkin akan memberikan sentimen sedikit ya. Kalau seandainya koreksi yang lumayan dalam ya. Seandainya lumayan dalam, nah itu kemungkinan akan memberikan sedikit sentimen kepada emiten kita ya, walaupun nggak termasuk big caps gitu. Oke, nah ini untuk IHSG masih ada keraguan di pasar. Kita akan langsung saja analisa SMM ya, apa saja yang naik atau yang turun, apakah layak untuk di hold atau cut loss atau di TP. Oke, sebenarnya dari Jumat kemarin nggak terlalu banyak ya saham di SMM lagi. Yang pertama kita lihat itu adalah MPMX. Oke, MPMX ini koreksi ya, koreksi 1,3, dan ini fasenya masih sideways ya, lumayan lama masih sideways, dan hari ini turun 1,33%, dan closing di level 740. Jadi untuk MPMX masih sideways ya. Oke, berikutnya BBRI. Nah, ini karena BBRI sudah mulai, kemungkinan saya akan TP setengah ya untuk BBRI karena lumayan sekitar 10%-an. Nah, ini chartnya sudah mulai kurang bagus ya dari sistem, walaupun ada kemungkinan dia bakal mantul di EMA 13 di garis warna putih ini ya. Tapi saya akan mengamankan sedikit keuntungan ya, setengah ya kemungkinan, karena saya nggak sempat ngelihat chart waktu closingnya, jadi saya kurang memperhatikan BBRI ini. Oke, saya akan TP setengah sih untuk BBRI besok ya. Jadi besok saya akan langsung haki di opening, walaupun dia naik ya. Oke, nah itu untuk BBRI. Berikutnya ada ULTJ. Oke, hari ini koreksi 0,3 dan itu hal yang wajar ya. Koreksinya masih yang wajar, dan ini candlenya so far masih bagus ya. Oke, saya tetap akan hold ULTJ ya. ULTJ masih ada profit 4% ya. Oke, berikutnya ada ASI. Oke, ASI sebaiknya kalian sudah taking profit semuanya, walaupun dia ada sedikit pantulan ya kalau kita lihat di EMA 13 ya ini. Nah, dia terendahnya itu ada di level low-nya 6025 ya.
Nah, ini dia sempat menyentuh di EMA 6, EMA 13-nya hari ini adalah di 6025 ya. Nah, jadi dia pantul di EMA 13. Nah, kemungkinan besok ada kemungkinan ya bakal mantul sih. Tapi ini saya sudah bilang di SMM sebelumnya bahwa kalian bisa mengamankan dulu profit kalian ya. Seandainya kalian beli di bawah sini ya, ketika signal muncul, nah itu kalian bisa mengamankan dulu profit kalian ya. Karena ini chartnya udah mulai berbahaya sih ketika di sini ya. Ketika di sini ini swingnya sudah tanda panah ke bawah ya. Dan ini candlenya sudah warna kuning, dan ini sebaiknya kalian mengamankan dulu profit kalian. Di sini walaupun dia ada sedikit pantulan ya, tapi sebaiknya kalian mengamankan dulu ya profitnya, karena belum tentu juga dia bakal nggak tembus ya di EMA 13 nya ini. Nah itu sih untuk ASI agak berbahaya. Oke, berikutnya ada ECAT. Oke, ECAT hari ini candlenya doji dan minus 0,3 ya. Oke, untuk SMM mungkin saya akan mengkosongkan ASI ya. ASI kita outkan dengan profit. Dan BBRI masih saya hold ya. Kita tengok besok gimana kabarnya. Jadi di SMM hanya ada 4 saham ya. Oke, kita akan masukkan, sebenarnya saya sudah menganalisa Zirek ini pagi tadi ya. Zirek pagi tadi. Nah, ini saya masuk ketika closing di Jumat kemarin ya. Tapi saya belinya di pagi tadi, waktu opening saya langsung beli di harga Fred saya itu di harga 615 ya. Kalau tak closingnya 616. Closing Jumat kemarin closingnya di 610 ya. 610. Oke, saya dapat 5 poin lebih tinggi ya. 5 poin lebih tinggi membelinya, tapi so far nggak masalah. Walaupun sebenarnya dia sempat ya ke bawah ya di EMA 65-nya di harga terendahnya hari ini di 550 ya. Walaupun dia sempat ke 550 lalu mantul lagi ke atas. Jadi ini kalau seandainya kita mungkin ini ya memperhatikan candlenya, karena saya nggak aktif ya ketika jam aktif bursa gitu karena ada kesibukan. Jadi dia sempat menyentuh di angka 625 ya. Namun dia mantul lagi ya. Ini tepat di EMA 65-nya kalau kita lihat. Nah, ini di garis warna pink ini tepat dia mantul ya. Jadi ini bisa kita katakan support yang bagus. Dan ini kalau kita lihat gambaran bandara ini, candlenya ini mirip ya. Panjangnya itu hampir sama ya, 5 hari ini. Tersusun rapi seperti ini. Nah, ini lumayan unik juga ya. Bandar Zirek ini market maker ya, tersusun sangat rapi ya. Sepertinya dia ada menargetkan sesuatu gitu. Dan jelas saya udah masuk sih untuk Zirek ini ketika di sini ya naiknya. Oke, dan hari ini lumayan profit 100% ya untuk Zirek. Nah, ini akan kita pantau. Kalau kita lihat Zirek ini lumayan masih baru ya di bursa. Dia baru IPO April 2021. Nah, jadi Zirek ini adalah sentimennya ya, kalau kita baca ini adalah dia ini yang menang ya, yang memenangkan tender laptop untuk belajar siswa. Nah, jadi kemungkinan sentimen yang bakal dipakai bandar ya adalah yang tadi laptop untuk siswa itu katalis positifnya yang akan dipakai bandar. Oke, itu sih yang kemungkinan rumor yang akan disebarluaskan media ya untuk Zirek. Oke, dan hari ini saya sudah menganalisa juga ya sebelumnya supaya mempercepat durasi. Hari ini lumayan banyak ya menarik. Yang pertama itu ini enggak PNL enggak. Yang menarik ini, nah ini pertama INPC lumayan, walaupun hari ini lumayan volumenya lumayan tinggi. Hari ini lumayan tinggi volumenya INPC. Berikutnya setelah INPC kita tadi ada yang bagus ya, bukan DCII.
DCII lumayan. Nah, DGNS ini lumayan bagus juga ya, DGNS. Oke, ini kemungkinan dia sudah di ini ya sih. Di strong supportnya ya. Sudah di bottom. Nah, DGNS ini lumayan bagus ya. Kemungkinan besok saya akan buy DGNS. Setelah DGNS ada Toto enggak? Kota saya di bagian cover ini tadi ada yang bagus nih. INPC ya. Tuh, kita cari lagi. Oh ya, ini deng. Maya ya. Maya lumayan bagus. Nah, Maya ini kalau kita lihat kemungkinan ada divergen ya. Oke, saya akan buy Maya sih. Maya ini mirip seperti saham Toys ya. Oke, Maya ini saya akan beli Maya. Maya INPC kurang sih ya. Tapi bagus, tapi lebih bagus Maya ya. Maya, tunggu, apakah ada lagi? Oke, jadi saya akan membeli Maya. Mana lagi satu ya? Ada 3 kalau nggak salah. Saya lihat. Bukan DGNS. Oke, DGNS, Maya, dan INPC lumayan bagus. Untuk tingkatan yang nomor 1 sih Maya ya, paling bagus. Maya, kemudian DGNS, ketiga INPC. INPC ini lumayan tinggi kenaikan yang sebelumnya ya. Kenaikan sebelumnya itu 6,7 ya, sekitar 11%an lah kalau di total. 11%an ketika ada harganya. Tapi so far ini masih kenaikannya nggak terlalu tinggi ya. Cuman dari indikator AO-nya ya, kalau kita lihat ini agak jauh ya untuk menuju ke uptrendnya ya, kembali ke uptrend. Nah, kalau sedangkan apa tadi cuy, DGNS. Nah, DGNS ini kalau kita lihat ini titiknya udah mulai ke atas ya, AO-nya. Nah, ini jadi kalau misal dia mampu naik lagi besok, nah ini kemungkinan bakal bull running ya. Jadi ini lumayan bagus DGNS bagus. Dan berikutnya Maya. Nah, Maya ini hampir sama kayak DGNS ya, AO-nya ini sudah mulai uptrend kembali gitu. Oke, si Maya sih bagus. Tapi tetap dianalisa ulang ya. Analisa ulang, kalian ukur lagi pakai trading view. Oke, kita akan langsung saja ya, menganalisa lagi reward, risk and rewardnya itu seberapa gitu. Oke, Maya ini sepertinya baru juga ya. Baru nggak sih? Iya sih. Oh enggak deng. Maya ini pernah, ini sama apa cuy? Maya ini Bank Maya pada Internasional TBK, lumayan panjang juga ya, 4 ribuan. Lumayan mengerikan sih. Nah, kalau kita lihat memang ada divergen untuk Maya ini ya. Secara ininya dia naik, MACD-nya dia nah terjadi perbedaan ya. Kalau kita lihat kelihatan sih dari candlenya ini juga di sini ya turun ya, sedangkan di bawahnya ini naik, ada divergen, bullish divergen. Nah, kalau kita lihat rewards and rewardnya dari sini ya, nah itu sekitar 11% ya, kemungkinan kita bakal cut loss gitu. Jadi kayak bisa buy 3 kali ya, beli pertama di 785, beli kedua di 730-an, kemudian yang terakhir di 700. Oke. Nah, itu untuk Maya trading plan-nya. Atau bahas semuanya ya. Berikutnya DGNS. Oke, DGNS ini lumayan. Ini buy on weakness ya, kita beli ya. DGNS. Oke, dia
diagnos laboratorium utama. Oke, support terkuatnya ada di sini ya, di 720 cuy. Dan kita lihat rentang harganya dari bawah, di atas sini ke sini ya. Kita ini adalah kemungkinan tubuhnya ada 13% cuy, 13%. Jadi kalian bisa 3 kali buy ya, 3 kali buy seperti biasa. Tapi rewardnya ini lumayan tinggi ya. Oh ya, tadi Maya tadi lupa ya bikin rewardnya. Tapi kalau kalian lihat sebenarnya itu tanpa di ini juga kalian udah tahu ya, rewardnya itu sangat besar ya. Oke, kemungkinan dia bakal naik ada, anggaplah swingnya di sini ya, di titik tertingginya di sini. Nah itu adalah 72% cuy. Tapi ini masih setway ya, masih di kotak ini masih setway. Nah jadi ada kemungkinan dia bakal nggak berhasil melanjutkan ya, ada kemungkinan gagal, tapi ada kemungkinan dia bakal naik cuy. Nah ini ya, dia sebenarnya masih setway di area ini untuk DGNS. Tapi kalau lihat dari polanya ada kemungkinan dia bakal naik sih. Oke, nah itu untuk DGNS. Berikutnya ada INPC. INPC. Jadi INPC. Berikutnya ada INPC. Oke, kita lihat juga INPC. INPC. Saya nggak akan masukkan ini ke SMM ya, untuk DGNS, INPC dan Maya. Oke, INPC sini ada MA200 dan dia berhasil menembus ya. Oke, lumayan menarik juga DGNS. Oke, boleh sih DGNS. Ya, kemungkinan dia bakal melanjutkannya lumayan ada ya, potensi untuk melanjutkan kenaikan. Oke, seperti biasa kita akan lihat, anggaplah kita ambilnya di titik terendahnya. Nah ini 15% ya, jadi kalian bisa buy 3 kali ya. Berarti ini buy 3 kali, kalian beli pertama ketika harga openingnya di 150. Nah kemudian kalian beli buy keduanya ketika minus 5%. Nah itu kalian bisa buy kedua, dan ketika minus lagi 50 atau di harga 128 itu kalian bisa buy ketiga. Cut loss ketika di bawah sini ya, karena itu chartnya sudah nggak baik lagi. Tapi kalau kalian seandainya dia mantul di sini, nah itu kemungkinan bakal sideways ya, jadi dia bakal membentuk rectangle lagi ya seperti ini. Nah kemungkinan dia akan bergerak lagi di batasan area sini ya, seandainya dia gagal menembus ini gitu. Nah itu ya kemungkinan besar terjadinya INPC seandainya dia gagal menembus di sini ya, support ini kemungkinan dia bakal sideways. Oke, untuk INPC itu saja sih. Walaupun hari ini volumenya lumayan tinggi ya, lumayan tinggi ketimbang hari-hari sebelumnya ini. Oke, itu aja sih hari ini chart yang lumayan bagus ya, selebihnya nggak ada yang bagus. Untuk yang dimasukkan kemungkinan Zirek ya akan dimasukkan ke SMM. Kita akan lihat perkembangannya gimana ke depannya untuk Zirek. Yang lainnya belum sih. Maya lumayan bagus, tapi saham-saham seperti ini nggak cocok ya kita bicarakan sering-sering gitu ya, takutnya kenapa karena market capnya juga lumayan kecil ya Maya. Untuk Zirek kecil tapi masih bisa lah untuk kita bahas. Yang lainnya belum dulu. DCI lumayan bagus ya kenaikannya. Nah DCI ini bagus ya bagi yang mau beli DCII. INPC lumayan. INPC oke deh, itu aja sih ya untuk malam kali ini. Kita akan ketemu lagi di SMM episode berikutnya, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Oke.
Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.